Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya atas nama Reski Saputra Arif, Stambuk 130 2019 0065, Fakultas Ilmu Komputer dari Universitas Muslim Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai JST atau jaringan syaraf tiruan. Di sini tepatnya saya akan membahas mengenai contoh kasus atau studi kasus terkait dengan jaringan syaraf tiruan dengan menggunakan algoritma perseptron. Seperti yang dilihat di layar, contoh kasusnya itu, buatlah jaringan syaraf tiruan untuk melakukan pembelajaran terhadap fungsi logika N, dua input dengan input biner dan target biner, serta tentukan jika learning rate-nya itu bernilai 0,4 dan bobot awalnya itu W1 0,2 dan W2-nya itu 0,4 dan fungsi aktivasi yang digunakan yakni undak biner dengan nilai threshold-nya itu 0,5. Sebelumnya saya akan menjelaskan uh, bagaimana sih dan apa sih itu algoritma perseptron dari jaringan syaraf tiruan. Uh, Algoritma perseptron ini merupakan model jaringan yang paling baik pada masanya, yang mana model ini ditemukan oleh seseorang yang bernama Rosenblatt yang di tahun 1962, kemudian dilanjut dan dikembangkan model ini oleh Minsky dan Pepper di tahun 1969. Algoritma ini eh, memiliki langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama adalah menginisiasikan semua bobot dan nilai bias yang biasanya itu bernilai 0. Yang mana learning rate-nya itu lebih kecil dari 0 dan lebih kecil sama dengan lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Yang mana untuk menyederhanakan setnya itu sama dengan 1 dan nilai threshold-nya itu untuk fungsi aktivasi. Dan kemudian langkah keduanya itu untuk setiap pasangan pembelajaran, hal yang diperhatikan dan hal yang dihitung yang pertama itu adalah kita melakukan set aktivasi unit input, kemudian menghitung respon untuk unit output, kemudian memasukkan nilai ke dalam fungsi aktivasi, kemudian membandingkan nilai output jaringan yang hasilnya yaitu dibandingkan dengan yang ada pada target, yang ada pada table, nilai T yang ada pada table. Jika yang mana nilai Y-nya itu sama dengan nilai T atau nilai perbandingannya itu nilai outputnya sama dengan yang ada pada target di table, maka tidak ada perubahan bobot dan bias. Kemudian langkah ketiga adalah melakukan iterasi terus-menerus hingga semua pola memiliki output jaringan yang sama dengan targetnya. Dalam artian, bila semua output jaringan sama dengan target, maka jaringan itu telah mengenali pola dengan baik dan iterasinya pun dihentikan. Kembali ke soal, di sini kita sudah menentukan nilai bobotnya termasuk nilai learning rate-nya dan nilai threshold-nya. Kemudian kita beralih ke jawabannya. Kita buatkan table dan kita tuliskan apa namanya nilai-nilainya yang ada pada soal, nilai yang ditentukan yang ada pada soal. Kemudian kita menuliskan epoch ke-1, data ke-1, yang mana yang pertama itu kita mencari nilai Y-nya. Nilainya itu kita cari berdasarkan nilai B atau nilai bobot atau nilai bias ditambah dengan nilai X1 dikali dengan nilai W1. Di sini nilai biasnya itu adalah 0, kemudian nilai X1-nya yang ada pada tabel di sini adalah 0.
Nilai X1 data satunya itu 0. Nilai W1 data 1 adalah 0,2. Kita jumlahkan, kemudian mendapatkan hasilnya 0. Kemudian kita bandingkan nilai outputnya Y ini dengan yang ada pada target. Karena kebetulan sama, kita beralih ke untuk mencari nilai bobot awal W1 yang baru dan bobot awal W2 yang baru dengan perhitungan W1 lama ditambah dengan nilai nilai alfa atau nilai learning rate, kemudian dikalikan dengan nilai target dan dikalikan dengan nilai X1. Nilai W1 0,2 kemudian ditambah 0,4 adalah nilai dari alfa. Alfa di sini 0,4, ya betul, nilai alfa learning rate-nya itu 0,4. Sini 0,2 ditambah 0,4 tambah 0 X1 dan T1, maka hasilnya 0. Kemudian nilai W2 itu 0,4 ditambah dengan 0,4 nilai learning rate, kemudian nilai X2 dikali dengan nilai target pada data 1. Kemudian kita hitung juga nilai biasnya. Untuk mencari nilai bias baru, itu perhitungannya nilai bias lama ditambah dengan nilai learning rate dikali dengan nilai target. Maka hasil yang didapatkan adalah 0. Setelah mendapatkan nilai W1 baru, W2 baru, dan nilai bias baru, kita beralih ke data kedua. Dengan ketentuan atau dengan hasil yang diperoleh dari data 1, kita dapat menghitung data kedua. Dengan rumus yang sama, nilai bias awalnya, bias lama itu 0, diperoleh dari data 1, kemudian ditambah dengan X1 dari data 2, 0, kemudian dikali dengan nilai W1. W1-nya itu didapat dari data 1, berarti W1 lama 0. Jadi hasilnya 0. Di sini tulisannya sama karena nilai Y pada data 2-nya itu sama dengan target yang ada pada data 2. Kemudian kita hitung W1 baru, W2 baru, dan nilai bias baru. Kemudian kita lanjut ke data 3 dengan perhitungan yang sama. Di sini kita mendapatkan nilai Y-nya itu sama dengan target yang ada pada data ketiga. Kemudian kita menghitung nilai W1, W2, dan nilai bias baru. Kemudian setelah mendapatkan hasilnya, kita lanjut ke data keempat. Kita hitung nilai Y-nya dan mendapatkan nilai Y-nya itu pada data keempat sama dengan target yang ada pada tabel. Kemudian mencari nilai OS1 baru, W2, dan nilai bias baru dengan mendapatkan hasil 0,4. Karena nilai yang diperoleh dalam epoch 1 itu sama dengan target, data 1, data 2, data 3, data 4 itu sama dengan target yang ada pada tabel, maka hasil yang diperolehnya itu dari W1 baru dari pertemuan data keempat adalah 0,4, kemudian W2-nya adalah 0,4, dan nilai bias barunya adalah 0,4, sehingga epoch 1 berhenti dan tidak melakukan iterasi selanjutnya, sehingga epoch ke-1 dinyatakan selesai. Itu saja penjelasan dari saya mengenai contoh kasus jaringan syaraf tiruan dengan menggunakan algoritma perseptron. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.